Setiap keluarga Indonesia berhak memiliki rumah yang layak. Namun, bagi banyak orang, memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman masih menjadi mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hadir dengan program rumah subsidi, solusi tepat untuk mewujudkan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan dukungan pembiayaan KPR bersubsidi dan kemudahan proses, rumah idaman kini semakin dekat. Mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan komitmen, dedikasi, dan kolaborasi kuat antar pemerintah dan pengembang properti. Atas kontribusi nyata dalam membangun perumahan bersubsidi yang berkualitas, pemerintah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pengembang yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini. Pengembang perumahan subsidi telah menjadi ujung tombak dalam mewujudkan mimpi masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Dengan kerja keras dan integritas, mereka telah 1. Memenuhi standar kualitas. Memastikan setiap unit dibangun dengan konstruksi aman dan nyaman, meski dengan harga terjangkau. 2. Mengutamakan lokasi strategis. Memilih lokasi yang terhubung dengan infrastruktur publik untuk kemudahan penghuni. 3. Berkomitmen pada kepatuhan hukum. Menyediakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui sertifikat hak milik yang sah. 4. Mendukung kebijakan pemerintah. Bersinergi dengan skema pembiayaan pemerintah seperti KPR subsidi dan FLPP. Setiap rumah subsidi yang terbangun adalah cerita baru tentang kehidupan yang lebih bermartabat. Atas nama bangsa Indonesia, terima kasih kepada seluruh pengembang mitra yang telah menjadi bagian dari misi mulia ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hunian layak, hidup berkualitas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP hadir untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas. Namun di beberapa lokasi masih ditemukan rumah subsidi dengan kualitas bangunan yang kurang memadai, mulai dari dinding retak, atap bocor, hingga jalan lingkungan dan saluran air yang belum dibangun dengan baik. Kementerian PKP mencatat sejumlah pengembang belum memenuhi standar minimal kualitas rumah dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU seperti jalan lingkungan, drainase, dan ruang terbuka hijau. Sebagai bentuk kepedulian, Kementerian PKP secara aktif melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pengembang yang tidak memenuhi ketentuan. Kementerian juga memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan standar kualitas perumahan subsidi terpenuhi. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan pengawasan agar setiap rumah subsidi benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak dan bermartabat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hunian layak, hidup berkualitas.
mempersiapkan generasi tangguh. Merujuk pada prediksi di mana Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi, yaitu saat jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun mendominasi. Ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia, asalkan generasi muda saat ini tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan tangguh. Namun, tanpa persiapan yang matang, bonus demografi ini bisa berubah menjadi bencana demografi. Generasi muda yang tidak siap akan menciptakan beban sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil, dan semua dimulai dari lingkungan berkualitas yang ramah anak. Faktor-faktor kunci yang harus dipersiapkan. 1. Kesehatan. Anak-anak adalah fondasi masa depan. Kesehatan fisik dan mental mereka harus menjadi prioritas. Lingkungan yang berkualitas memastikan anak memiliki akses ke nutrisi seimbang, sanitasi yang layak, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Permasalahan stunting, obesitas, dan masalah mental pada anak harus ditangani sejak dini agar mereka bisa tumbuh optimal. 2. Pendidikan. Akses terhadap pendidikan berkualitas sangat krusial. Lingkungan yang ramah anak bukan hanya tentang sekolah yang baik, tetapi juga budaya belajar yang kuat. Ini mencakup perpustakaan yang mudah diakses, ruang komunitas untuk belajar, dan dorongan dari orang tua serta masyarakat untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Anak-anak harus didorong untuk memiliki pemikiran kritis, kreatif, dan adaptif agar mampu bersaing di masa depan. 3. Ekonomi. Anak-anak perlu tumbuh di lingkungan yang mengenalkan literasi finansial sejak dini. Mereka harus diajarkan tentang nilai uang, menabung, dan pentingnya perencanaan keuangan. Lingkungan berkualitas menyediakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan, baik itu melalui pendidikan formal maupun informal. 4. Kesenjangan dan kemiskinan. Lingkungan berkualitas berupaya memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan. Di lingkungan yang ramah anak, setiap anak memiliki kesempatan yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Upaya-upaya harus dilakukan untuk memastikan semua anak, termasuk yang berasal dari keluarga miskin atau marginal, mendapatkan akses yang sama ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Peran kunci orang tua dalam mempersiapkan anak orang tua adalah agen utama dalam menciptakan lingkungan berkualitas bagi anak, terlepas dari kondisi ekonomi. Peran orang tua sangat vital dan meliputi 1. Penyedia lingkungan fisik yang aman, menciptakan rumah yang bersih, aman, dan memicu kreativitas. Ini tidak harus mewah, yang terpenting adalah lingkungan yang mendukung anak untuk bermain, bergerak, dan berekspresi. 2. Pendidik utama. Orang tua adalah guru pertama bagi anak. Mereka harus mengajarkan nilai-nilai, etika, dan keterampilan sosial dasar. Ini juga termasuk memotivasi anak untuk terus belajar dan mengeksplorasi minatnya. 3. Pembentuk karakter. Orang tua bertanggung jawab membentuk karakter anak menjadi pribadi yang tangguh, berempati, dan bertanggung jawab. Mereka harus menjadi teladan yang baik dan memberikan dukungan emosional yang stabil. Anak-anak yang merasa dicintai dan didukung akan memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk menghadapi tantangan. 4. Mitra dan pendukung. Orang tua harus proaktif dalam mencari informasi, memanfaatkan sumber daya yang ada di komunitas, dan berkolaborasi dengan sekolah atau lembaga lain untuk memastikan anak mendapatkan yang terbaik. Mereka juga harus mengadvokasi hak-hak anak dan memastikan bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan suportif. Pengertian lingkungan berkualitas di perumahan. Lingkungan berkualitas di perumahan dapat didefinisikan sebagai ekosistem tempat tinggal yang tidak hanya menyediakan keamanan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan holistik penghuninya. Ini melampaui sekadar memiliki rumah yang layak huni. Lingkungan berkualitas mencakup 3 aspek utama. Kualitas fisik. Lingkungan binaan ini adalah aspek yang paling terlihat. Lingkungan berkualitas memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, sanitasi yang layak, dan drainase yang berfungsi. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka, area hijau,
dan fasilitas publik seperti taman bermain dan pusat komunitas adalah elemen penting. Kualitas sosial, lingkungan sosial aspek ini mengacu pada interaksi dan hubungan antar penghuni. Lingkungan yang berkualitas memiliki komunitas yang kuat, saling mendukung, dan mempromosikan interaksi positif. Kegiatan bersama, rasa saling memiliki, dan norma sosial yang sehat menjadi ciri khasnya. Kualitas pelayanan, lingkungan fungsional ini melibatkan akses ke layanan penting. Lingkungan yang berkualitas menyediakan akses yang mudah ke sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi publik, dan pusat perbelanjaan. Ketersediaan layanan ini mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Keterkaitan dan solusi berdasarkan ahli. Berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda telah mengemukakan pentingnya lingkungan yang berkualitas, terutama bagi perkembangan anak. Berikut beberapa nama ahli dan pernyataan mereka yang relevan. Dr. Richard Jackson, seorang ahli kesehatan masyarakat dan perencana kota, dalam bukunya Urban Sprawl and Public Health, menekankan bahwa desain lingkungan binaan memiliki dampak langsung pada kesehatan fisik dan mental. Ia berpendapat bahwa lingkungan yang kurang ruang terbuka dan fasilitas rekreasi dapat meningkatkan risiko obesitas dan masalah psikologis pada anak. Solusinya, menurutnya, adalah merancang kota dan perumahan yang memprioritaskan ruang hijau dan fasilitas publik. Profesor Karen M. Smith, seorang sosiolog dan peneliti pendidikan anak, dalam banyak studinya mengenai perkembangan anak, menggarisbawahi pentingnya lingkungan sosial yang suportif. Ia menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh di komunitas yang aktif dan memiliki hubungan yang erat cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ia menyarankan pengembangan program komunitas dan kegiatan yang melibatkan seluruh keluarga sebagai solusi untuk membangun ikatan sosial. Para ahli psikologi perkembangan, seperti Dr. David A. Grossman, sering menyoroti dampak dari lingkungan yang tidak stabil atau penuh kekerasan terhadap trauma anak. Mereka menyatakan bahwa anak-anak membutuhkan rasa aman dan stabilitas untuk berkembang secara emosional. Oleh karena itu, solusi yang mereka tawarkan adalah menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, serta menyediakan layanan dukungan psikologis jika diperlukan. Wadah untuk tumbuh hadir sebagai jawaban atas beragam persoalan bangsa yang semakin kompleks. Isu global, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenjangan, hingga kemiskinan telah lama menjadi bayang-bayang yang menghambat lahirnya generasi tangguh. Sayangnya sebagian besar orang dewasa, terutama para orang tua, seringkali tidak menyadari betapa gentingnya situasi ini dan pentingnya mempersiapkan anak-anak secara mental, moral, dan intelektual untuk menghadapi tantangan tersebut. Waumbuh lahir di tengah isu lingkungan yang tidak cukup berkualitas, khususnya di kawasan perumahan dengan kelompok ekonomi menengah, ke bawah seperti perumahan subsidi. Kami, para pendiri Waumbuh, memahami bahwa kualitas lingkungan hidup memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Realitas menunjukkan perbedaan kelas ekonomi seringkali menentukan kualitas lingkungan dan pada akhirnya memengaruhi pola tumbuh kembang generasi penerus. Di wilayah perumahan rakyat, akses terhadap ruang publik yang aman, pendidikan non-formal, dan ekosistem sosial yang sehat masih sangat terbatas. Padahal anak-anak dari lingkungan ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ruang tumbuh yang layak, sehat, dan inspiratif. Karena itu, Waumbuh hadir membawa konten edukasi dan gerakan sosial yang dirancang khusus untuk para orang tua di lingkungan menengah ke bawah. Melalui edukasi yang aplikatif, Waumbuh berkomitmen menjadi teman belajar bagi keluarga dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat, berkarakter, dan berdaya. Bagi kami, wadah yang baik untuk tumbuh adalah wadah yang dirawat dan diberi pupuk. Begitu pula dengan anak dan lingkungannya. Mereka membutuhkan bimbingan, perhatian, serta energi positif yang konsisten agar dapat berkembang dengan baik. Waumbuh ingin menjadi bagian dari pupuk itu, sebuah wadah untuk menumbuhkan generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan.